Ya, shalom temanku yang ada di TikTok. Selamat bergabung di ibadah pagi Empower Woman Ministry. Demikian juga teman yang ada di YouTube, shalom. Dan juga teman yang ada di eh, Zoom yang setia ya. Dan semua pendengar dimanapun Anda, saya percaya bukan suatu kebetulan Anda bergabung di sini, tetapi Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting pagi ini, sesuatu yang membangun kita dan membuat kita lebih lagi bijaksana dalam setiap langkah-langkah kita. Selamat pagi, selamat hari Senin, tepatnya 29 September. Ada kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, favornya yang selalu baru setiap pagi. Dan kita akan mendengar firman Tuhan yang luar biasa pagi ini. Sebelumnya mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk sepanjang kawal malam Kau menyertai kami. Kami merendahkan hati kami. Di hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini ambil alih. Dan setiap menit-menit hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Ambil alih hamba, penuhi dengan karunia hikmat, pengetahuan, ketajaman, kepekaan, menyampaikan hanya kebenaran firman Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Biar ini semua hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu dan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami patahkan segala siasat sehatan yang mencoba menghancurkan, menghalangi pemberitaan firman Allah. Dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa, Roh Kudus Kau bekerja. Pribadi lepas pribadi Kau bicara pada siapapun yang mendengar. Ada rema setiap orang yang akan Kau berikan Tuhan. Dan juga kami buka hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah, firman itu bertumbuh. Kami menghidupinya. Kami bukan hanya pendengar, terutama pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom, shalom teman yang ada di YouTube. Juga teman yang ada di TikTok. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi pulau-pulau. Wow, sebentar lagi kita akan melangkah ke bulan Oktober. 29 September. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya, saudara. Baik, saudara yang terkasih, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan ini tentang Lydia. Kita nanti buka di Kisah Rasul Kisah para Rasul 16 ayat 11 sampai 15 dan terutama ayat yang ke-40. Dan saya memberi judul hari ini The Kingdom Entrepreneur. Wow, entrepreneurnya kerajaan surga. Jadi kita bicara seorang pebisnis dan dia seorang perempuan namanya Lydia dan dia membuka rumahnya bagi Injil dan kota pun terbuka bagi Injil. Dialah penginjil di Eropa. Dia wanita yang sangat berpengaruh, dia seorang businesswoman, dia seorang entrepreneur tapi punya hati untuk kerajaan surga. Jadi kita ini justru diharapkan bisa ya menghasilkan untuk kerajaan surga lewat karya-karya tangan kita yang luar biasa. Saudara ini bicara temanya tentang marketplace, tentang kemurahan hati, tentang dukungan pelayanan. Saudara jadi pesan utamanya tahu ke saudara? Saat hati kita terbuka kepada Tuhan, pasti kita akan membuka rumah dan pasti kota kita sendiri akan terbuka bagi Injil. Wow, luar biasa. Saudara, seperti biasa, saya mau memulainya dengan pantun. Selamat pagi Indonesia. Berlayar pagi di laut biru, membawa rempah ke negeri jauh. Hati terbuka, jadi langkah baru. Rumah pun terbuka bagi terangmu. Haleluya, haleluya. Ini menggambarkan Lydia sebagai pebisnis dan ini contoh yang sangat bagus buat kita semua. Saya tahu banyak entrepreneur yang akan ada di sini dan bagaimana Injil menjangkau marketplace. Jadi para pebisnis, para orang-orang yang bekerja di marketplace ini untuk Anda. Dia perempuan sukses, dia pedagang kain ungu. Tahukah Anda dulu kain ungu itu produk mewah. Ini dipakai hanya khusus buat para bangsawan dan dialah pengusahanya, saudara. Dari pasar ke panggung Injil. Tuhan memakai dia sebagai pintu masuk Injil ke Eropa, saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi, ya. Kalau Tuhan yang bekerja, ya semuanya luar biasa, saudara. Jadi si Lydia ini dipakai Tuhan sebagai penginjil, ya, saudara. Dan saya juga mau beritahu, saudara, bagaimana Lydia ini
Ya, ya selamat. Ya, ada aja yang aneh-aneh catnya. Saya mohon maaf, saudara, saya akan fokus pada firman Tuhan. Jadi cat-cat tidak bisa saya balas langsung. Dan ini kisah bagaimana seorang entrepreneur dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Wow. Saudara, saya suka mengeksegesis ayat demi ayat ya. Kita mulai dari kisah para rasul. Jadi secara historis saya mau beritahu dulu ayat ini saudara semuanya dari dalam keluar. Jadi ini kisah para rasul 16 ini menceritakan perjalanan misi Paulus yang kedua. Jadi Paulus dipimpin Roh Kudus. Dia menyeberang ke Makedonia. Pada saat itu dia melihat penglihatan, yaitu visi dari Tuhan, di mana ada pria Makedonia, bila Anda membaca dari ayat 9 sampai 10, ini menandai Injil pertama kali masuk ke Eropa. Filipi itu kota koloni Romawi, di bawah penjajahan Romawi. Ini pusat perdagangan penting, jadi banyak orang asing, termasuk orang Yahudi, diaspora dan penyembah Allah. Lydia ini perempuan pedagang kain ungu dari Tiatira. Ini di Asia Kecil. Dia perantau dan dia pengusaha sukses, dia penyembah Allah atau proselite atau God-fear, dia yang takut akan Tuhan. Saudara kita mengeksegesis kisah para rasul 16 ini ayat 11 sampai 15 dan juga nanti ayat 40 jadi yang paling relevan dengan kisah Lydia. Dari ayat 11 sampai 12 saya bacakan, lalu kami bertolak dari Troas, lalu langsung ke Samotrake, keesokan harinya ke Neapolis, dari situ kami ke Filipi, kota pertama bagian Makedonia ini, suatu koloni Romawi. Kami tinggal beberapa hari di kota itu. Kami ini menunjukkan penulisnya yaitu Lukas. Ingat, kisah para rasul ditulis oleh Lukas. Dia seorang tabib atau dokter. Dan di sini dia menulis yang dia ikut serta dalam perjalanan ini. Filipi, koloni Romawi seperti yang saya jelaskan. Kolovia, ini statusnya istimewa karena hukum Romawi berlaku di Filipi sebagai pusat militer dan perdagangan. Ini menegaskan bahwa Injil masuk ke jantungnya, langsung ke jantung dunia Romawi. Jadi bukan sekedar pinggiran, saudara. Jadi Injil ini menembus pusat kekuasaan dan perdagangan dan tidak hanya terbatas pada sinagoge Yahudi. Jadi murid-murid menyebar, saudara ya. Paulus menyebar. Jadi kadang ya tantangan, percekcokan itu semuanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan berarti Tuhan suka perpecahan, bukan. Nah, tapi dalam segala hal, apa yang menjadi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, kita bahas ayat 13, pada hari Sabat kami pergi keluar pintu gerbang kota ke tepi sungai. Kami menyangka di situ ada tempat sembayang orang Yahudi. Lalu kami duduk dan berbicara dengan perempuan-perempuan yang ada di situ. Nah, saudara, di sini ayat ini menjelaskan tidak ada sinagoge resmi di Filipi. Jadi sebenarnya butuh minimal 10 pria Yahudi untuk membentuk sinagoge. Hanya 10, saudara ya. Yang ada hanya tempat doa di tepi sungai ya. Dan perempuan berkumpul untuk berdoa. Ini menunjukkan kesalehan komunitas kecil Yahudi. Jadi orang Yahudi dimanapun mereka tuh nggak pernah lupa berdoa, saudara ya. Di sini Injil pertama kali disampaikan di Eropa, bukan di gedung besar tetapi di komunitas kecil, di perempuan di tepi sungai. Saudara, jadi ini bisa menjadi siasat kita dalam menginjil, saudara. Seorang dari perempuan itu bernama Lydia. Dia penjual kain ungu dari kota Tiatira. Dia takut akan Allah. Tuhan membuka hatinya. Saudara, kalau Anda mau menyebarkan Injil, Anda berdoa dulu. Anda diperlengkapi, Anda berdoa. Dan Anda berdoa untuk orang-orang yang mau Anda injili. Karena yang membuka hati itu adalah Tuhan. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Doa-doa itu berkuasa, saudara. Lydia, saudara, saya ingin membahas sedikit tentang siapa Lydia. Jadi nama Yunaninya Lydia dan dia seorang imigran. Dia penjual kain ungu. Ini bisnis kain ungu, bisnis barang mewah. Kain ungu itu sangat mewah dulu ya. Ini melayani kelas satu. Kelas satu kalau berpakaian ungu berarti dia itu bangsawan, status ekonomi tinggi. Makanya saya suka kain ungu karena itu mahal gitu ya saudara. Nanti saya ganti deh baju saya yang ungu gitu ya saudara ya. Jadi ini mahal gitu ya. Memang sih cantik ya kain ungu itu. Jadi ini takut akan Allah. Jadi dia sebenarnya bukan Yahudi asli, ingat ya.
Lydia bukan Yahudi asli, tapi dia penyembah Allah Israel. Dia membuka hatinya. Bahasa pasif bila saya ambil dari bahasa aslinya, Sophoge Vincaposiaf, bahasa pasif ini pertobatan adalah karya Allah, bukan usaha manusia, saudara. Ini seperti juga sedikit aliran Calvinis mengatakan ini ya saudara ya. Ada benarnya karena memang Tuhanlah yang membuka hati dari Lydia dan saya percaya siapapun yang Anda injili, yang kita injili untuk kerajaan surga, doakan pasti Tuhan bekerja. Tidak ada yang kembali sia-sia saudara. Jadi pertobatan itu bukan sekedar keputusan rasional, tapi itu karya Roh Kudus. Saya ulang, pertobatan itu karya Roh Kudus. Jadi Anda itu hanya alat, biar Roh Kudus yang bekerja. Tetapi Anda punya hati supaya terbukalah di situ. Tuhan memakai marketplace leader sebagai pintu masuk Injil di Eropa. Wow, saudara, saatnya saudara walaupun di komunitas kecil, kalau Anda bisa membawa orang-orang kunci itu luar biasa, saudara ya para leadernya marketplace karena mereka orang-orang yang influencer yang berpengaruh untuk pintu masuk Injil di Eropa. Dan bila kita membaca ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya, ia mengundang kami, katanya. Jika kamu menganggap aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya, ia mengundang kami, katanya, jika kamu menganggap aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi baptisan ini adalah tanda iman dan ini komitmen publik. Seisi rumahnya. Istilah household baptism. Oikos. Jadi ini bisa mencakup keluarga inti, pekerja hamba, dan Lydia langsung menghidupi iman dengan hospitality. Lydia sangat murah hati. Saudara, berbahagialah orang yang murah hati karena Anda akan beroleh kemurahan. Terutama bagi para hamba Tuhan, murah hatilah. Jangan Anda justru manfaatin para pendeta yang baik-baik, yang nggak mau dibayar ya. Anda nggak punya hospitality karena dia baik, dia kan baik gitu ya. Tahukah Anda, orang-orang yang murah hati dan menyambut Injil itu berkatnya beda. Saya ingat perempuan Sunem. Dia menghargai Elia dan juga Elisa, saudara ya. Dia bermurah hati dan Anda tahu dia diberkati, saudara. Diberkati melimpah, saudara. Dan Lydia langsung menghidupi. Jadi ada berkat ketika Anda menyambut bukan hanya firman tapi juga menyambut yang menyampaikan firman itu dengan baik, saudara. Ia mendesak. Ini kalau saya ambil dari bahasa aslinya sape biosasto ini bentuk aktif. Ini menunjukkan ketegasan dan kemurahan hati, saudara. Iman sejati ini langsung diikuti tindakan konkret. Ya, Rumah Lydia ini menjadi basis pelayanan Injil atau gereja rumah pertama di Eropa. Saudara, mungkin Anda selalu mikir kalau misalnya buka ibadah itu harus mahal. Saudara nggak usah perlu mahal, nggak usah dipaksa, harus di gedung, harus di ruko, ya berapa sewanya, mulailah dari rumahmu. Ya seberapa yang ada, pakailah rumahmu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan. Apalagi kamu yang punya rumah besar ya, buat apa kamu punya rumah besar, rumahmu nggak bisa diinjak ya. Nah, pakailah. Saya juga memakai rumah saya, saudara. Saya pakai rumah saya untuk ibadah, mau dua orang saya hargai. Saudara, saat kita setia dalam hal sederhana, Tuhan akan memberi kepercayaan yang lebih besar. Tuhan tidak pernah minta yang tidak ada. Tuhan minta apa yang ada padamu. Dia selalu bertanya, apa yang ada padamu? Tuhan, saya punya rumah. Saya akan undang orang beribadah di rumah saudara. Ada banyak berkat ketika Anda membuka rumah Anda untuk Injil. Ketika Anda melayani para hamba Tuhan, ya hamba Tuhan gak hanya bicara pendeta ya. Jangan bilang nanti pendeta minta uang. Enggak. Sekarang manusia ini bingung saya lihatnya ya saudara ya. Jadi saya bukan juga mau demikian saudara, tapi demikianlah hormati orang-orang yang membawa firman. Seperti Lydia, seperti perempuan Sunem, ada berkat tersendiri ketika kita tahu menghargai hamba Tuhan. Ini sekarang kebalik saudara ya. Hamba Tuhan malah dimanfaatin karena dia baik, cuma dimanfaatin doang. Dia nggak tahu cara menghargai gitu ya saudara ya. Jadi bukan juga hamba Tuhan butuh penghargaanmu tidak. Selalu ada berkat Tuhan dari buat hamba-hambanya, terutama yang berani memberitakan kebenaran firman-Nya. Saya mau katakan kita nggak perlu minta-minta, saudara. Saya sebagai pendeta saya paling anti. Tapi saya juga nggak minta-minta, cuman saya bilang hargai.
setiap hamba Tuhan, setiap pendeta. Jangan cuman lu bagi sampah-sampah lu, tapi lu nggak tahu menghargai dia. Ada lagi yang lebih kejam sama pendeta, saudara. Saya pernah ngerasain, saudara ya. Nuntut aja, dia pikir dia layak ngatain pendeta hanya karena dia bukan pendeta. Wah, ini dosanya parah nih. Jangan kamu katain hamba-hamba Tuhan. Memang saya tidak memungkiri ada aja pendeta ini mata duitan, betul itu, saudara. Tapi itu bukan bagian Anda, apalagi bukan duit Anda. Namun yang saya mau katakan, jangan pernah Anda memanfaatkan pendeta yang baik, saudara. Hargai mereka. Itu berkatnya bukan untuk mereka. Mereka sudah punya berkat. Mau Anda kasih atau tidak, dia punya berkat. Tetapi itu untuk Anda. Karena dia adalah perwakilan dari kerajaan surga. Anda menyambut firman, menyambut kerajaan surga, maka ada berkatnya. Pendeta nggak perlu. Tapi kalau Anda mau kasih, bukan berarti ini minta. Tapi saya mau mengatakan ada perbedaan berkat. Orang yang tahu menghargai firman dan menyambut hambanya dengan yang tidak. Ya, saya sebenarnya kadang miris lihat-lihat orang ya gitu. Gak boleh seperti itu. Jangan beda-bedain orang, saudara. Jangan beda-bedain. Ya, hargai semua orang dan juga bukan hanya pendeta kok hargai, hargai setiap orang ya. Namun untuk yang berani memberitakan Injil, hargai mereka walaupun mungkin kau udah tahu atau apa, hargai mereka karena ada berkat tersendiri di situ. Seperti Lydia, dia menghargai dan Tuhan pakai dia jadi juru kunci, saudara. Tuhan gak pernah minta yang kita nggak punya. Tuhan minta apa yang ada padamu. Kenapa? Karena sedikit pun yang ada pada kita, tapi itu kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan ubah menjadi berkat yang luar biasa, berkat yang sangat besar, saudara. Ayat 40, sesudah mereka keluar dari penjara, Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia. Perhatikan, mereka bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka. Lalu berangkatlah mereka, saudara. Rumah Lydia ini menjadi tempat berkumpul jemaat pertama di Filipi. Tuhan sangat menghargai orang yang mempersembahkan rumahnya, saudara. Tuhan tidak pernah, hei kamu orang kaya. Cuman orang kaya harus kasih rumahnya. Ini orang miskin ini. Ini orang nggak punya nih. Memang nggak pantas. Cuman kamu nih yang rumahnya besar nih. Nggak pernah Tuhan ngomong gitu. Tahukah Anda, mau rumah kecil, mau rumah besar, Tuhan melihat hati. Karena sebenarnya Tuhan ingin bersemayam di hati kita. Di hati inilah rumahmu. Dan kalau kau katakan, di hati inilah rumahmu, maka apapun yang kau miliki, kau persembahkan untuk Tuhan dengan tulus, saudara. Jadi, bukti nyata rumah menjadi pusat misi. Jadikan rumahmu sekarang tempat ibadah. Satu dua orang hargai jiwa-jiwa. Mungkin yang datang hanya dua orang. Firman Tuhan berkata, dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Bukan harus gereja besar. Tahukah Anda? Tuhan itu hadir ketika hanya dua orang menyembah, Paulus dan Silas hanya memuji Tuhan di penjara. Mereka nggak tahu lagi mau ngapain karena mereka sudah terpenjara. Dan ketika mereka menaikkan pujian, ada kuasa dalam pujian. Ku sembah kau Tuhan, haleluya. Dan terlepaslah belenggu mereka. Pintu penjara terbuka sendiri. Saudara, mungkin konteksnya berbeda. Ada penjara-penjara yang sedang menghalangi Anda. Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Saya mau katakan, cukup naikkan pujian penyembahan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ajak dua tiga orang. Saya selalu ajak mama saya berdoa. Hanya mama saya yang saya punya, saya ajak saudara. Ada kuasa dalam doa dan saya melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saya. Tuhan gak butuh tiga atau sampai ratusan orang. Dua yang sungguh-sungguh terobosan terjadi. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kerinduan. Dia hadir dimanapun. Kita punya doa yang intim dengan Tuhan. Kita punya doa persekutuan. Itu besar kuasanya saudara. Seperti Lydia. Dari rumah seorang perempuan marketplace lahir jemaat Filipi. Ini, saudara, tidak ada yang semuanya dimulai besar. Kita setia dari hal sederhana, baru Tuhan percayakan besar. Jumlah jemaat akan ditambahkan, tapi kalau kita tidak pernah memulai bahkan dari dua orang, bagaimana Tuhan bisa percayakan 2 juta orang? Jangankan 2 juta, 20 orang itu dimulai ketika kita berani, yes Tuhan, kau menghargai 2 jiwa. Saudara, mulai buka sekarang, naikkan mesbah keluarga. Dan ada saatnya kamu mulai dari keluargamu dulu, lalu ajak temanmu, puji Tuhan. Kau nggak tahu ngapain, kau angkat puji-pujian. Mulai dari hari ini kita memuji Tuhan. Kita bersekutu. Doa-doa kita itu berkuasa, powerful. Roh Kudus akan tuntun ketika kita mau aja. Tuhan tidak cari yang mampu, dia cari yang mau karena yang memampukan adalah Tuhan. Dan Tuhan yang akan menambahkan jiwa dan Tuhan yang akan membuka pintu-pintu berkat. Tuhan yang bertanya, adakah iman ku jumpai?
Adakah yang percaya Tuhan, aku hanya ada sama mamaku, aku tetap setia sama mamaku, berdoa setiap pagi. Berdoa, doakan keluargamu. Kau tidak tahu mau ngapain. Berdoa itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, saudara. Nanti Roh Kudus akan bicara. Ada saatnya kita harus bicara, menyampaikan Injil. Roh Kudus yang akan ambil alih. Aku takut, Roh Kudus. Aku takut Roh Kudus akan memberi keberanian. Karena ini kita hanya wakil. It's not about us. It's about God. Dan Tuhan yang bertanggung jawab memperlengkapi kita. Saudara, mulai buka rumahmu. Berdoa, mulai ada mesbah keluarga. Berdoa sama suamimu, berdoa sama anakmu, berdoa sama sahabatmu. Nggak harus banyak orang. Mulai dari 2 orang, kau setia, Tuhan akan memberi terobosan-terobosan. Bahkan kau tidak pernah minta, Tuhan sediakan. Perempuan Sunem yang menyambut hamba Tuhan, menyambut firman Tuhan, dia tidak pernah minta anak. Dan tahukah Anda, Tuhan memberi dia anak. Apa yang nggak pernah kau minta, Tuhan akan sediakan. Saudara, Injil menjangkau melalui marketplace. Apapun posisimu saat ini, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan memakai Lydia, seorang entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Pengusaha. Dia membuka pintu Injil di Eropa. Saudara, jangan remehkan hal-hal sederhana seperti ini. Pertobatan adalah karya Allah. Tuhan membuka hatinya, menegaskan peran anugerah, bukan kemampuan manusia. Saudara, hospitality ini sebagai ekspresi iman. Iman Lydia langsung diwujudkan dalam dukungan nyata bagi pelayanan. Jadi dari hati ke rumah, dari rumah ke kota. Saudara, pola Injil bergerak dari pribadi, lalu keluarga, komunitas, dan kota. Saudara, marketplace leaders. Ini bisnis bisa menjadi panggung Injil. Ini bukan hanya tempat cari untung. Ini bisa tempat pusat penginjilan. Hospitality, keramah taman itu sangat diperlukan. Ramalah, buka rumahmu, kantormu, atau asetmu, apapun bisa dipakai jadi pusat pelayanan dan komunitas rohani. Saudara, kemurahan hati. Bila kita bicara ini tentang iman yang sejati terlihat dalam tindakan nyata kita mendukung pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun Tuhan mengingatnya. Kau buka rumahmu, hanya rumah yang bisa kau buka, kau nggak bisa kasih makan, nggak apa-apa, saudara. Tuhan akan membalasnya. Tuhan tidak cari yang besar. Tuhan cari yang mau. Tuhan, aku bisa apa? Aku bisa kasih rumah ini jadi tempat doa. Tuhan sangat menghargai itu. Nanti keberanian itu akan Tuhan tambahkan. Hikmat itu akan Tuhan tambahkan. Karena semua sumbernya dari Dia. Ketika kau buka hatimu saja, bukan hatimu, kau buka dengan bukti nyata. Apa yang kau punya, pasti kau beri untuk Tuhan. Tuhan gak minta banyak. Beri menurut kerelaan hatimu, saudara. Nanti juga aku dituduh, ini nanti suruh-suruh perpuluhan, nanti buntut-buntutnya perpuluhan. Padahal aku nggak pernah bahas perpuluhan, saudara. Saya tidak akan pernah bahas perpuluhan di sini. Karena selalu ada ayatnya di Alkitab. Kembali pada Alkitab dan kembali kepada imanmu. Tanya, berdoa. Kalau kau berdoa sungguh-sungguh, saya percaya doa semua orang dari latar gereja apapun, mau HKBP, mau ini, kita semua tubuh Kristus. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja. Kalau memang kamu nggak suka beri perpuluhan, nggak usah. Tapi satu hal saya ingatkan ya. Jangan pernah orang lagi khotbah, kamu ngata-ngatain dia, nanti perpuluhan pada hati-hati, hati-hati kamu. Apalagi kalau kamu nggak pernah ngasih perpuluhan, apalagi kalau dia nggak pernah minta uang, jangan kau fitnah dia. Nanti Tuhan marah karena saya sedang memberitakan Injil di sini bukan minta uang ya. Jadi jangan pernah ada cat-cat di sini lagi soal perpuluhan. Kau nanti berurusan sama Bapakku di surga. Kamu mengganggu tentang pemberitaan firman Allah. Kecuali aku minta-minta uang, kasihlah sama hamba Tuhan. Dan saya mau ingatkan kalian semua ya. Kalau kalian nggak suka bayar perpuluhan, nggak apa-apa, diem aja. Udah nggak bayar perpuluhan, diem aja. Jangan kalian kata-katain orang yang ngasih perpuluhan ya. Mau gereja apapun saya katakan, jangan pernah kita menjelek-jelekkan gereja orang soal uang, soal ini. Gak usah kita jelek-jelekin pendeta. Kalau udah pendetanya jelek, udah nggak usah juga. Saya ingatkan itu. Karena hati-hatilah, ingat seperti Daud. Dia punya hak mengatai Saul, tapi dia tidak mengatai, dia tidak menyingkirkan. Itulah membuat Tuhan lebih berkenan kepada Daud. Kamu siapa? Udah nggak ngasih perpuluhan, udah nggak mengasih rumahmu untuk doa. Kerjamu cuma cibir firman Tuhan. Kerjamu cuma jatuh-jatuhin pendeta. Mau pendetanya jahat, semua kau cibir kayak kamu manusia paling kudus. Saya mau keingatkan kamu, hati-hati. Kalau kamu udah nggak murah hati sama hamba Tuhan, sama kerajaan surga, nggak mau kasih ini itu, ya udah nggak apa-apa. Nggak perlu juga. Tuhan sangat kaya. Tapi jangan kata-katain hambanya. Apalagi yang murni. Kalau dia berdosa, sudahlah.
Nanti juga media sosial sudah sangat menghukum dia. Tapi jangan kau fitnah. Kau kenal aja enggak, udah langsung kau fitnah. Hati-hati, saya mau katakan hati-hati. Jadi ini karena saya sering dikata-katain gitu ya saudara ya, ya nggak masalah, biasa itu serangan dari iblis, nggak apa-apa, saya ngerti. Cuman kalau ada juga yang terbawa orang Kristen, saya ingatin di sini. Jadi kita mengeksegesis tadi, kita kembali kepada Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15, marketplace. Ya, marketplace Injil menjangkau dunia bisnis. Saudara jangan pikir hanya di gereja memberitakan firman, bukan, dimanapun kau berada, kau kerja dimanapun, beritakan Injil di sana. Ini bicara marketplace kalau usaha. Seperti Lydia, dia perempuan yang menjual kain ungu, pedagang, tapi dia menginjil, saudara. Jadi jangan ada alasan itu kerjanya pendeta. Saya kan ibu rumah tangga, kamu jadi ibu rumah tangga, gunakan media sosialmu untuk menginjil. Ya, kamu sambil ngomong anak, saya sambil ngomong anak di sebelah saya, saudara. Jadi kadang-kadang ada suara anak, ini anak saya nunggu dia bangun. Saya pagi-pagi cepat mandi, karena saya mau melayani Tuhan. Saya sebenarnya terbatas karena saya punya dua anak dan saya tahu anak saya, tapi saya mau perkatakan dengan iman, anak saya ini akan lancar ngomong dulu. Begitu lelah membawa terapi-terapi, saudara. Tapi saya mau percaya ini tidak akan membatasi saya memberitakan firman. Mau ada ibu rumah tangga, ibu kan ini saya ibu rumah tangga. Saya sambil ngomong anak saya sekolah teologi, sambil ngomong anak saya ngajarin anak saya menyebarkan Injil. Gunakan media sosialmu. Jangan cuman kau gunakan untuk hal-hal nggak penting, untuk curhat-curhat yang nggak penting. Satu firman aja kalau kau nggak bisa berkata-kata. Janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Nah, firman Tuhan aja kau beritakan, daripada kau gosipin orang, kau jelekin orang, pakai media sosial itu sudah menginjil. Jadi nggak ada alasan lagi, aku kan bukan pendeta, aku kan bukan ini. Itu kepada siapapun, kita adalah hamba Tuhan. Kita bertanggung jawab amanat agung. Saudara, kita ini sementara di dunia ini. Kita nggak tahu. Setiap orang nggak ada yang tahu. Makanya dikatakan berdoa berjaga-jaga. Ini adalah nantinya yang akan jadi bekal kita untuk kekekalan. Apa yang sudah kau persembahkan untuk Tuhan selama kau hidup. Saudara, Tuhan nggak minta kau harus jadi pendeta. Tapi paling tidak pakai hidupmu. Kalau kau nggak pintar menginjil, nanti Roh Kudus ambil alih. Paling tidak kau bisa menyebarkan ayat. Jangan kau hanya menggunakannya untuk hal-hal sekuler. Bagus ya saudara. Marketplace, Injil menjangkau dunia bisnis. Seorang perempuan dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai ibu rumah tangga, pakai pebisnis, pakai polisi, pakai dokter, pakai semua Tuhan senang. Semua kita hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta yang menyebarkan Injil. Kita semua. Dengan komunitas kita masing-masing. Bukan hanya di gereja itu diberitakan. Dimanapun Injil harus diberitakan. Dia pedagang kain ungu yang mewah. Ini komoditas mewah untuk kalangan elit. Raja, bangsawan, imam biasanya memakai pakaian ungu. Lydia ini pebisnis sukses di pasar internasional. Asalnya Tiatira. Dia menetap di Filipi dan dia punya jejaring lintas kota. Lydia dengan melalui Lydia Tuhan pakai membawa Injil masuk ke dunia marketplace. Ini bukan hanya ke sinagoge atau desa. Ada relevansi Tuhan memakai entrepreneur untuk membuka pintu Injil di pusat ekonomi, saudara. Dari sini kita belajar bahwa marketplace ini tempat yang luar biasa untuk menjangkau dunia bisnis masuknya Injil. Dan yang kedua, Lydia dari dia. Dari hasil eksegesis, hatinya terbuka. Ini dasar, ini pondasi ketika kita membuka hati ini. Minta Tuhan buka mataku, buka hatiku Tuhan, aku buka hatiku, celikkan aku mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ini pondasi, terutama para entrepreneur untuk menjadi entrepreneurnya kerajaan surga. Tuhan membuka hati Lydia dan Lydia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ketika kamu menolak itu, boleh saudara, tapi kamu akan kehilangan. Ada kunci sukses Lydia. Ini bukan sekedar modal dan jaringan, tapi hati yang terbuka kepada Tuhan. Kata Symphoises Van Kaipodia ini dibukakan sepenuhnya. Ini pekerjaan Allah, bukan sekedar
keputusan pribadi. Jadi ada relevansi entrepreneur sejati dalam kerajaan Allah dimulai dari hati yang dibuka oleh Tuhan, bukan hanya skill bisnis. Jadi, yang kedua, hati yang terbuka ini jadi dasar. Yang ketiga, kemurahan hati. Ini akan menjadikan apapun ini bisnis yang melahirkan hospitality. Jadi sesudah dibaptis bersama seisi rumahnya Lydia yang minta dia mengundang para pelayan Tuhan katanya, jika kamu sungguh-sungguh percaya aku percaya pada Tuhan, menumpanglah di rumahku. Dia mendesak. Dan setelah percaya, Lydia berespon, dia membuka rumahnya. Ini wujud hospitality. Ya, dia yang mendesak. Ini menunjukkan ketegasan dan kemurahan hati dalam memberi. Saudara, entrepreneur kerajaan surga tidak pelit, saudara. Pasti dia nggak pelit dengan berkat. Tapi dia akan memakai sumber dayanya untuk pelayanan dan orang lain. Jadi dukungan pelayanan rumah jadi basis Injil. Saudara, sesudah mereka keluar dari penjara, Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia. Jadi rumah Lydia lumayan besar karena dia mengundang pasti itu cukup besar. Dan mereka bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka lalu berangkatlah mereka. Rumah Lydia ini berubah menjadi pusat pertemuan jemaat di Filipi. Saudara bukan berarti harus rumah besar. Percayalah Tuhan menghargai mau rumahmu sekecil apapun. Justru nanti ketika kau membuka rumahmu, percayalah yang tidak kau duga-duga, Tuhan akan memperbesarnya. Jadi jangan hitung-hitungan sama kerajaan surga. Dan jangan cari untung. Kalau bisa tanya Tuhan, apa yang bisa ku beri? Bukan Tuhan, apa yang bisa ku ambil dari pelayanan ini. Nah ini, supaya kita nggak jadi batu sandungan jadi pelayan Tuhan ya. Jadi gereja rumah inilah yang pertama di Eropa. Di rumah Lydia. Rumahnya dari marketplace. Rumah dia menjadi ah, menyebar sampai ke kota-kota. Jadi dari rumah mulai dari hal sederhana, saudara, Tuhan yang perbesar dan Injil pun menyebar. Ada aja yang buka hatinya. Jemaat Filipi kelak dikenal sebagai jemaat misioner. Dia mendukung Paulus. Kita bisa baca di Filipi 4 ayat 15 sampai 16. Jadi entrepreneur yang membuka rumah dan sumber daya bagi Injil dapat membuka jadi pintu bagi misi global. Saudara, di sini bisa kita lihat saudara, ya ini mohon maaf anakku nanti. Ya. Marketplace, ini ladang Injil, saudara. Tuhan memakai pebisnis untuk membuka jalan Injil. Dan kemurahan hati ini adalah tanda iman sejati. Pertobatan Lydia ini langsung diwujudkan dalam kemurahan hatinya membuka rumah dan asetnya. Itu pasti kelihatan, saudara ya. Jadi, entrepreneur kerajaan surga pasti mendukung pelayanan. Seperti bisnis rumah dan jaringan ini dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Pola Injil pasti itu dimulai dengan hati yang terbuka. Saya yakin kalau hati Lydia nggak terbuka nggak akan pernah rumahnya dijadikannya jadi pusat penginjilan, saudara. Tapi dia dimulai dengan hati yang terbuka, rumahnya terbuka, kota pun terbuka, dan Injil pun tersebar. Wow, hanya dimulai dari kita membuka hati dan memulai dengan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah minta yang tidak ada. Dan kalau kita beri apa yang ada, maka Tuhan yang akan memperbesarnya. Tuhan hanya lihat hati. Tuhan kaya raya, tapi dia sedang cari hati yang mau, bukan yang mampu. Saudara, Lydia adalah model the kingdom entrepreneur. Apapun jabatan Anda, jangan pikir, aku bukan pendeta. Itu bukan urusanku. Itu urusan pendeta. Oh, kamu salah. Kita semua adalah the kingdom entrepreneur, the kingdom duta-duta kerajaan surga dengan berbagai profesi. Saudara, seorang perempuan pebisnis dipakai Tuhan bukan hanya untuk sukses secara ekonomi, tapi untuk membuka rumah dan kota untuk Injil. Ya, jadi Filipi seperti yang saya katakan, ini marketplace yang sangat strategis pada saat itu. Kalau kita di ayat 40, saudara, jadi status Filipi ini koloni Romawi jadi bebas pajak, tapi hukumnya pakai hukum Romawi, pusat militer. Ya, saudara, Lydia ini entrepreneur. Lydia ini seperti yang sudah saya katakan, dia ini mandiri secara ekonomi. Jadi dia mampu membeli rumah besar di Filipi karena dia sudah mandiri. Dia perempuan bisnis sukses.
jarang disebutkan dalam teks Alkitab jika tidak berpengaruh. Jadi mobilitasnya lintas kota. Ini dia berasal dari Tiatira dan dia menetap di Filipi, dia punya jejaring internasional. Dia seorang pebisnis sibuk, tapi Lydia tetap dikenal sebagai seorang yang takut akan Allah. Jadi dia takut akan Allah, dia bukan orang Yahudi, tapi dia menyembah Allah Israel. Saudara, Lydia ini ikon kingdom entrepreneur. Dia seorang pebisnis, tapi takut akan Tuhan. Dia buka diri, dia kasih semua apa yang bisa untuk mendukung pelayanan kerajaan surga. Tahu saudara, justru itu yang membuat bisnisnya makin luar biasa. Ketika kita menyerahkan diri kita. Saudara, bukan hanya orang-orang diberkati, kita pun diberkati, saudara. Jadi, hati yang dibuka oleh Tuhan. Tuhan yang membuka hati Lydia supaya dia memperhatikan. Jadi ini bukan hasil persuasi Paulus semata walaupun ada di situ bagian, tapi ini karya Allah lah yang membuka hati. Jadi saudara doakan orang-orang kunci hatinya terbuka. Dalam budaya Romawi Yunani, orang kaya ini biasanya menutup diri. Tetapi justru Allah memilih seorang yang kaya raya pada saat itu karena pebisnis dan bahkan seorang perempuan. Ini yang menjadi jalan Injil di Eropa, saudara. Saya bangga dengan perempuan satu ini, saudara. Dia dibuka Allah hatinya dan Lydia pun mau memberi rumahnya dan semua yang ada padanya. Rumahnya jadi pusat dan basis pelayanan. Dan bukan hanya rumahnya yang terbuka, kota Injil pun terbuka, saudara. Jadi, entrepreneur kerajaan surga bukan hanya cerdas bisnis, tetapi harus peka dan terbuka pada pekerjaan Allah dalam hati, saudara. Rumah tangga dan hospitality ini kemurahan hati. Ya, ini bicara rumah entrepreneur ini aset strategis. Saat terbuka bagi Injil, ini menjadi basis kerajaan Allah. Saudara, kalau kita baca dari Kisah Rasul 16 ayat 40, Paulus Silas tadi kembali keluar dari penjara, dia ke rumah Lydia. Jadi Lydia itu rumahnya menjadi rumah dan gereja pertama di Eropa. Lahirlah jemaat Filipi, jemaat yang setia mendukung misi, terutama misi Paulus. Jadi, Lydia ini contoh nyata support sistem pelayanan. Saya berdoa ada banyak Lydia-Lydia yang muncul di sini, saudara, yang menyediakan tempat para entrepreneur sukses dan memberi dukungan finansial dan pengaruh sosial. Jadi, entrepreneur sejati kerajaan Allah ini bukan hanya membangun usaha, tetapi juga mendukung pelayanan secara konkret sehingga Injil menyebar ke kota-kota lain. Saudara, marketplace Filipi adalah pusat dagang dan Lydia adalah pebisnis sukses yang dipakai Tuhan untuk Injil. Di sini diperlukan kemurahan hati. Lydia membuka rumah dan hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Hospitality ini adalah ekspresi iman. Jadi dukungan pelayanan ini rumah menjadi pusat perintisan jemaat dan Paulus. Hati yang terbuka kepada Tuhan akan membuka rumah bagi kota. Jadi apa yang kita pelajari dari Lydia? Saya membawa 3 poin. Hati yang terbuka bagi firman. Tuhan yang membuka hati. Pekerjaan Roh Kudus lebih dulu pasti bekerja ketika kita membuka hati. Walau sibuk di marketplace seperti Lydia, dia masih mencari Tuhan. Apapun pekerjaan Anda jangan jadi alasan. Kita bisa memberi dari apa yang kita punya, dari usaha kita, dari profesi kita. Jadi dia pebisnis, dipakai Tuhan, dan hati yang mau terbuka pada firman itu pasti bukan hanya fokus pada keuntungan atau omset. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang pertama yang mau saya bagikan, hati yang terbuka bagi firman. Terbukalah hatimu bagi firman, ya. Dan yang kedua, rumah yang dibuka bagi Tuhan. Setelah percaya, Lydia langsung membuka rumahnya. Ada kemurahan hati. Kalau kau buka hati, pasti kau murah hati, saudara. Rumah Lydia, gereja pertama di Eropa. Jadi marketplace bukan sekedar cari uang, tapi panggung misi. Bukan sekedar cari uang, tapi panggung misi. Gunakan rumah, kantor, usaha memuliakan Tuhan. Ini ayat Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan. Jangan kamu lupa untuk memberi tempat bagi penginjilan. Ketiga, kota yang terbuka bagi Injil. Saat hati terbuka, rumah terbuka, percayalah kota pun pasti terbuka bagi Injil. Dari hati Lydia dimulai dengan apa yang ada dari rumahnya, ini punya dampak. Jangan remehkan apapun yang ada padamu. Tuhan bisa pakai besar. Jemaat Filipi dikenal sebagai jemaat misioner. Dia menolong pelayanan Paulus
Filipi 4 ayat 15. Saat hati terbuka, kota pun terjangkau, saudara. Marketplace leaders ini orang-orang kunci. Ini bisa membuka jalan bagi Injil di kota-kota. Jadi Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Injil masuk Eropa lewat marketplace leader. Perempuan entrepreneur seperti Lydia, dia pola Injilnya hati, lalu rumah, lalu kota, dan hati yang terbuka, Tuhan akan membuka rumah dan kota Injil. Jadi seperti pintu gerbang kota. Saat satu rumah terbuka, percayalah, seluruh kota pun terjangkau. Ketika jadi saudara siapapun Anda, mau Anda pebisnis, buka hati dan buka usahamu untuk Tuhan. Kalaupun Anda ibu rumah tangga yang hanya di rumah, buka rumahmu bagi pelayanan. Jadi nggak ada alasan. Kalau kamu pikir kamu hanya sekedar jemaat, maka dukunglah pekerjaan Injil dengan kemurahan hati. Saudara, demikian firman Tuhan. Saya mau simpulkan dengan beberapa. Jadi, marketplace bukan hanya tempat cari untung, tapi altar memberitakan Kristus. Kolose 3:23, apapun yang kau perbuat, perbuat dengan segenap hatimu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan membuka hati Lydia, ia membuka rumahnya ba- dan hati yang terbuka melahirkan rumah yang terbuka banyak ini. Ya, saudara, anak saya. Mohon maaf ya sambil saya ngomong anak ya saudara. Jadi Tuhan membuka hati Lydia, Lydia membuka rumahnya karena hatinya terbuka dan rumah yang terbuka, kota pun terbuka, Injil pun tersebar. Kisah para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Seorang entrepreneur sejati bukan hanya bangun bisnis, tetapi membangun kerajaan Allah. Jadi kemurahan hati itu pasti bukti iman yang hidup. Gak pelit orang yang sudah dibuka hatinya. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi itu serentak, saudara. Jadi rumah Anda, seperti rumah Lydia, seorang entrepreneur, ini bisa menjadi gereja pertama. Ini bisa menjadi tempat apapun dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, percaya ke Anda, sumber daya yang Tuhan taruh di tangan kita, itu bukan kita untuk kita nikmati, tapi sebenarnya itu untuk Injil diberitakan. Gunakan itu. Dari marketplace ke rumah, dari rumah ke kota, dan Injil menyebar melintasi bangsa-bangsa. Kingdom entrepreneur itu hidup dengan prinsip bukan seberapa banyak yang aku kumpulkan, tapi berapa banyak aku bisa salurkan untuk Injil. Itulah the kingdom entrepreneur. Kemurahan hati membuka pintu kota karena orang yang memberkati, percayalah, akan diberkati kembali melimpah. Amsal 11 ayat 25. Seperti Lydia, saat hatinya, rumah dan usahanya terbuka bagi Tuhan, kota pun terbuka bagi Injil. Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15 dan 40. Baik, saudara, saya bawa dulu anak saya ya di sebelah saya sebagai ibu rumah tangga. Yuk kita berdoa Tuhan. Terima kasih. Paul sudah bangun, memulai hari ini. Tuntun Paul Tuhan. Penuhi dengan hikmah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau anak diberkati. Kau dipakai Tuhan luar biasa. Favor Tuhan melimpah atasmu. Dalam nama Yesus. Paul cerdas, penuh hikmat. Amin. Saudara, saya sambil nyambi ngomong anak saudara ya. Jadi nggak ada alasan juga saya tetap memberitakan Injil. Saya doakan anak saya. Oke Mbak, tolong ya. Ayo Paul mandi ya. Minum dulu, minum. Paul minum. Paul, nah baik sini. Bangun tidur berdoa. Nih, nih. Ya anak saya senyum-senyum karena minum ya. Minum air hangat ya. Ya, tadi anak saya nomor dua, saudara. Selalu tidur lama banget bangunnya, saudara. Jadi sampai saya kok ya apa adanya, nggak apa-apa lah. Namanya juga saya punya dua anak yang masih kecil ya, saudara. Ya, saudara, ketika saya menyiapkan ini, ada rema yang ingin saya sampaikan kepada beberapa orang, saudara. Pesan Roh Kudus untuk Anda secara pribadi, saya tidak tahu siapa nama Anda. Ini juga buat saya. Jadi ini pesan langsung dari Tuhan yang akan memberi arah pribadi kita. Rema, Tuhan memanggilmu sebagai entrepreneur dan pemimpin marketplace untuk menjadi kingdom entrepreneur. Kalau Anda tahu Roh Kudus sedang menjamah, buka hatimu seperti Lydia membuka, Tuhan mau pakai kau besar. Angkat tanganmu saudara, ini bukan sekedar cari untung duniawi, tapi membuka hati
dan usaha kita apapun posisi kita untuk kerajaan surga, saudara. Seperti Lydia, dia dipanggil bukan hanya jadi pebisnis sukses, tapi pintu gerbang Injil di kotanya. Dan saat ini Anda, siapapun Anda, ketika Roh Kudus mengetuk pintu hati Anda, dipanggil menjadi pintu berkat dan pelayanan bagi sekitar Anda. Buka hatimu dan katakan, ini aku Tuhan. Apa yang ada padaku, pakailah. Hati yang terbuka pada Tuhan itu modal utama. Tuhan tidak cari yang mampu, Dia yang cari yang mau dan Dia yang memampukan. Seperti Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan Kau yang membuka setiap hati yang mendengar ini, seperti Kau membuka hati Lydia. Tuhan, ini panggilan pribadi, biarkan Tuhan membuka hatimu saudara. Dan percayalah, Dia memulai dengan apa yang ada, bukan yang tidak ada. Tuhan tidak pernah menuntut saudara. Buka hatimu, buka rumahmu, pelayanan, bisnismu untuk pelayanan kerajaan surga. Kisah Rasul 16 ayat 14, Tuhan membuka hati Lydia. Dan Lydia memperhatikan yang dikatakan Paulus. Aku berdoa Tuhan saat ini sentuh. Roh Kudus sentuh setiap hati. Dan biarlah Tuhan yang menyampaikan apa yang kau inginkan mereka lakukan di setiap pekerjaan usaha mereka di dalam nama Yesus. Dan di sini ada juga nubuatan. Melalui kisah Lydia ini ada nubuatan. Saya tidak tahu ini buat siapa, tapi ini juga salah satunya buat saya. Nubuatan itu adalah janji Allah yang akan menjadi arah hidup atau misi kita. Tuhan menegaskan bahwa ini nubuatan. Kalau ini untukmu, saudara aminkan. Kalau Roh Kudus bicara secara pribadi, nubuatan ini untuk beberapa orang, semua yang ada di sini. Tuhan menegaskan bahwa marketplace, tempat di mana kau berada adalah ladang misi. Saat kau bersedia buka hati dan sumber daya yang kau miliki kau beri agar Tuhan pakai, Tuhan yang akan mengembangkan, membuat itu besar. Tuhan akan memakai itu sebagai gerbang untuk menjangkau banyak jiwa. Katakan Tuhan, aku mau mempersembahkan apa yang ada padaku. Tuhan tidak pernah minta yang tidak ada. Gak usah diada-adakan, Tuhan sumber semuanya. Dia hanya ingin hatimu terbuka. Lydia membuka rumahnya. Saat ini Tuhan berkata Dia memanggilmu untuk menjadi pusat berkat dan pelayanan yang berdampak. Tidak hanya bagi keluargamu, lingkungan bisnismu, tapi untuk kota dan bangsa di mana kau ditempatkan Tuhan. Katakan, yes Tuhan, ini aku pakai aku. Ini bukan sekedar janji berkat finansial, tetapi janji rohani. Saat engkau memberi dan membuka bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Allah akan membuka jalan bagi Injil dan pelayanan yang akan Dia buat perluas melalui engkau. Seperti dikatakan di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dan aku juga mendapatkan pewahyuan. Apa itu pewahyuan? Itu pengertian atau penyingkapan ilahi dari Tuhan untuk beberapa kita, untuk semua kita yang ada di sini, saudara. Terima ini. Ada pewahyuan atau insight rohani yang memberi makna dalam konteks hidup dan pelayanan kita, saudara. Dari kisah Lydia ini. Ini bukan hanya kisah sejarah, tapi gambaran strategi kerajaan Allah. Hati yang terbuka, pasti kita akan memberi apa yang ada yang pada kita. Rumah kita pun terbuka. Percayalah Tuhan akan membuka dan memperluas kota terbuka, bangsa terbuka. Mari kita seperti Lydia, buka hatimu saudara, buka hatimu pada firman, bilang ini aku Tuhan, aku mau, ajari aku Tuhan. Roh Kudus akan ambil alih, Roh Kudus bekerja pribadi, lepas pribadi. Roh Kudus pakai anak-anakmu yang mau menyerahkan dirinya, menyerahkan apa yang ada padanya, memulai dengan apa yang ada padanya. Kau tidak pernah minta yang tidak ada, dan kau tidak mencari yang kaya atau yang mampu saja, tetapi semua orang, karena semua yang kau perlengkapi dikembalikan untuk kerajaan surga, kau lipat gandakan saudara. Apa yang ada padamu katakan Tuhan, aku hanya ibu rumah tangga. Tuhan akan memakai ketika kau buka hatimu. Seperti Paulus, seperti Lydia, dipakai menjadi orang-orang yang menjadi juru kunci. Filipi menjadi ladang misi pertama di Eropa. Saya berdoa dimanapun Anda bekerja saat ini, Tuhan akan pakai Anda. Injil akan diberitakan lewat tangan Anda. Tuhan akan mengungkapkan setiap entrepreneur Kristen memiliki panggilan yang sama, bukan hanya membangun bisnis, tapi bangunlah ruang, baik rumahmu, jaringanmu, plafonmu untuk Injil. Maka itu akan bekerja sendiri. Ketika kau membuka untuk Injil, percayalah Tuhan akan memberkatimu berlimpah. Pewahyuan pribadi yang saya dapat, Tuhan ingin memakai setiap asetmu, bisnismu, dan jaringanmu untuk sarana perluasan kerajaan Allah. Jangan pikir ini hanya untuk orang-orang pebisnis, kamu ibu rumah tangga, kamu hanya pedagang kecil, Tuhan peduli. Dia tidak lihat besar kecil, dia lihat hatimu dan dia yang akan memperbesar. Kingdom entrepreneur, you are the kingdom entrepreneur dimanapun kau berada. Tuhan sedang membuka dan mengetuk, buka hatimu. Dia yang akan memberi strategi rohani di marketplace. Kisah Rasul 16 ayat 15, sesudah dibaptis bersama seisi rumahnya.
Lydia mengundang. Maka undanglah hamba Tuhan, undanglah orang-orang untuk beribadah bersama mulai saudara. Jadi Tuhan memanggil kita membuka hati, membuka bisnis kita untuk pelayanan kerajaan surga. Percayalah dimanapun marketplace-mu, itu adalah ladang misi rumah Allah bagi gerbang Injil bagi kota. Dan pola kerajaan Allah selalu dimulai dari hati yang terbuka, rumah yang terbuka, dan kota pun pasti terbuka seperti Lydia. Ini adalah model nyata kingdom entrepreneur. Demikianlah kingdom entrepreneur. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang di sini. Aku percaya rohmu sedang bekerja membuka setiap hati. Kami buka hati kami, Roh Kudus bekerja pribadi lepas pribadi. Baik polisi, baik dokter, baik ibu rumah tangga, baik pedagang biasa. Tuhan, Kau menghargai kami semua dengan posisi kami. Kami bisa memberi diri kami untuk Injil. Beri kami keberanian. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah hati yang mau melayani untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Tuhan, ini kami. Apa yang ada pada kami, kami gunakan. Saudara, Tuhan tidak pernah minta yang aneh-aneh. Apa yang ada padamu, Roh Kudus bekerja. Katakan, yes, ini aku. Ini aku, Tuhan. Pakai aku. Demikian firman Tuhan. Ada para entrepreneur sukses yang akan Tuhan pakai. Yang mendengar ini bukan suatu kebetulan. Anda juru kunci yang akan Tuhan pakai di marketplace. Dan percayalah ketika kau membuka hati. Ada berkat besar ketika kau mau memakainya untuk Injil. Maka berkat itu datang sendiri. Seperti kemurahan hati perempuan Sunem. Kemurahan hati Lydia. Tuhan mengingat setiap kemurahan hati. Sekecil apapun saudara. Saudara hanya bisa buka rumah. Tuhan ingat semua usahamu, rumahmu diberkati ketika kau pakai untuk Injil. Kau tidak bisa ngomong, kau bisa tulis ayat di media sosialmu. Beritakan Injil, beritakan Injil. Ada banyak jiwa yang perlu. Dalam nama Yesus terbukalah. Terbukalah setiap hati, terbukalah setiap rumah, terbukalah setiap kota, terbukalah bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, usahamu, pekerjaanmu, sekolahmu oleh kemurahan Tuhan. Diberkati, dibuatnya berhasil bagi kemuliaan namanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Baik. Dari kisah Lydia ini saya akan tutup dengan satu pantun, saudara. Baik yang ada teman-teman yang ada di TikTok, di YouTube, di Zoom. Ini pantun buat kita semua pagi ini. Kain ungu indah di pasar. Oh, saya ulang dulu ya, saudara. Anak saya lagi ngomong. "Shh, shh, 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 shh." Kain ungu indah di pasar kota. Dibawa pulang dengan penuh cinta. Hati terbuka, jadi berkat nyata. Rumah terbuka, kota pun berharga. Amin, amin, amin. Jadi dari sini iman yang sungguh diwujudkan dalam kemurahan hati dan dalam dukungan pelayanan kita percaya akan membawa dampak luas bukan hanya di rumah, tetapi di seluruh kota dan bangsa ini bagi Injil. Saudara, seperti Lydia, saya berdoa Tuhan membuka hati setiap kita, memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman pagi ini. Dan saya berharap kita bisa keluar dan kita bisa dipakai besar dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Bye.
Baik teman-teman yang ada di YouTube, Tuhan memberkati Anda semua yang mungkin tidak bisa mendengar full, Anda bisa melihat rekamannya di Priscilla Das Channel. Dan kalau Anda diberkati, Anda bisa share dimanapun dan juga uh, di Empower Woman Ministry Channel. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman yang ada di YouTube, shalom teman-teman yang ada di Zoom. Tuhan memberkati. Bye.